Pak Raden tadi kalau dikatakan Pak Saragi, sebenarnya sekarang ini belum banyak muncul apa sih yang akan disampaikan Indonesia ya. Kita hanya melihat agenda besar, bahkan kemarin saya baru mendapat agenda-agenda yaitu pembicaraan di sana, tapi bukan isi pembicaraan gitu ya. Nah, ini kalau jadi peserta nih Mas Raden besok nih, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa yang mestinya dituangkan oleh Mas Raden sebagai peserta dan juga ekonom pastinya dari Indonesia ya. Karena tadi salah satunya yang menarik menurut saya adalah bagaimana mata uang tadi berdasarkan kontribusi masing-masing perekonomian itu akan sangat bagus juga sehingga tidak didominasi oleh satu negara gitu. Nah, apalagi yang kira-kira nanti sebenarnya mesti dimunculkan dan itu menjadi topik bahasan supaya semua negara ini bisa mengatasi dirinya masing-masing, tidak hanya komplain soal ini masalah eksternal dan kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya, saya pikir kalau saya mengusulkan 3 agenda utama. Satu, saya katakan tadi adalah masalah reserve currency. Betul. Atau boleh dikatakan mata uang dunia bersama ini yang suka tidak suka kita sudah bertumpu kepada US dollar ya. Itu yang pertama saya pikir itu perlu dipikirkan apakah ini bisa sustainable atau tidak, bisa berkesinambungan nggak ini, karena dampaknya kita lihat ke banyak negara menjadi problem, banyak negara yang selalu problem menghadapi masalah di mata uang ini. Yang kedua adalah saya pikir berkaitan dengan pencegahan krisis. Ya. Kalau terjadi krisis di satu negara nantinya, bagaimana penyelamatannya ini? Kalau dulu katakan efeknya ya, karena itu bisa kena ke semua biasanya. Katakan yang terakhir kita lihat krisis yang besar 2008. Adalah di Eropa. Betul. Eropa, Turki, kemudian Yunani yang terakhir waktu itu. Yunani itu akhirnya diselamatkan oleh IMF, kemudian European Union banknya, kemudian juga ditambah dengan The Fed juga ikut bantu. Betul. Nah, kalau nanti ada krisis besar juga, ya, bagaimana ini perannya ini semua ini? Sedangkan yang kita lihat IMF apakah masih punya kemampuan? IMF waktu itu sumbangannya sebetulnya kecil. Betul. Yang besar itu European Union dan juga Amerika. Betul. Nanti kalau ke depan dengan seperti yang sekarang ini kembali kejadiannya, mau nggak mereka? Dan IMF itu uangnya juga terbatas dan sangat tergantung kepada anggota. Dan anggota yang paling besar itu adalah Amerika. Dan Eropa. Itu. Mereka mau nyumbang nggak? Nah, jadi mungkin hal-hal ini perlu dipikirkan ini. Dalam hal ini mungkin harus ada bagaimana seperti Asian Monetary Fund. Mulai harus dipikirkan ini. Pada saat itu kan sudah ada muncul itu Pak. Dulu ya sudah muncul terus berhenti. Mungkin sekarang harus mulai dipikirkan Asian Monetary Fund. Karena sebetulnya negara-negara terbesar sekarang di luar Amerika di Asia. Betul. Sumber pertumbuhan ekonomi di baru. Asia lah pertumbuhan ekonomi yang paling pesat sekarang ini. Jadi mungkin harus dipikirkan juga supaya ada penyeimbang nih. Ini kan ide-ide yang baru ditanya tadi. Itu yang kedua, yang mungkin agenda yang perlu dilontarkan. Yang ketiga adalah saya pikir berkaitan dengan perdagangan dunia, pola perdagangan dunia ini. Ada WTO tapi sekarang sudah nggak berlaku lagi gara-gara Trump juga melakukan bilateral. Gimana itu ada perjanjian NAFTA, ada perjanjian dengan ini dibatalkan sama beliau. Kan ini repot ini. Nah, sebetulnya jadi era proteksi akan terjadi di mungkin tidak hanya di Amerika, tapi di berbagai belahan dunia. Tapi secara filosofi kita harus tahu sebetulnya pola perdagangan dunia, mobilitas daripada barang dan mobilitas uang ini berkaitan juga dengan mobilitas dari pengetahuan dan teknologi. Betul. Jadi artinya waktu dipikirkan waktu itu kita saling terbuka sebetulnya supaya yang negara-negara berkembang itu juga
punya kemungkinan untuk penetrasi pasar di negara maju. Betul. Sehingga negara berkembang ini bisa lebih maju. Nah, Pak Saragi, saya melihat 3 hal yang disampaikan Pak Raden lagi tadi adalah yang pertama mengenai mata uang ya. Ini artinya kalau nanti agenda ini dipertanyakan dan belum berhasil, berarti kan mata uang kita untuk menjadi penguatan itu akan semakin sulit kan. Ya. Berarti ini akan juga problem di dalam ekonomi di dalam negeri kita sendiri. Ya. Nah, ini apa yang Bapak lihat sebagai agenda kita supaya juga paling tidak kita sebagai dalam negeri juga membuat strategi-strategi dalam mengatasi ini. Seandainya agenda pertama tadi. Saya melihat Trump ini kan sesuatu yang sangat spesifik ya, dan belum tentu juga dia dalam 4 tahun ke depan akan terus seperti Trump. Boleh jadi berakhir gitu. Boleh sampai jadi Trump ini selesai cuma, dulu nih akan problem gitu ya. boleh jadi ada gangguan sementara, boleh jadi memang satu titik balik untuk satu perubahan yang lebih besar, kita belum tahu. Tapi terlepas dari itu semua kan, apa gunanya kita mengikuti sebuah perkembangan yang besar itu kalau kita sendiri belum juga bisa mengambil apa peran yang mau kita ambil di sana. Saya melihat banyak PR di kita yang sebetulnya sudah harus diselesaikan dari jauh hari, belum diselesaikan. Jadi ibaratnya satu proses gangguan turbulence jadi, baru kemudian kita menyatakan kita harus A, harus B, yang seharusnya itu sudah disiapkan dari jauh hari. Krisis nilai tukar ini nggak akan, jangan juga berasumsi bahwa sebentar lagi akan kembali gitu. Jangan, ya justru kita harus siap apabila itu terjadi dan terus. Nah, yang skenario terburuk kita harus sudah tahu apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Itu. Maka kemudian selesaikanlah persoalan-persoalan yang juga sudah berkali-kali diutarakan, misalnya bagaimana mengurangi tapi kan ada kebijakan ekspor. Pemerintah misalnya ngurangin import 1.100 barang. Nah, tetapi akhirnya jadi kontraproduktif. Itu yang kami nih, perhatikan, seolah-olah kontraproduktif. Jangankan sampai pada tingkat kontraproduktif, di dalamnya itu penuh maladministrasi. Itu yang kita lihat ya. Kebijakan jadi sangat konflikting. Saya kasih contoh yang supaya enak, karena ini untuk publik juga. Di satu sisi kita dengan semangatnya mau bikin sebuah bantuan pangan non tunai gitu ya. Di sisi lain itu akan menyebabkan Bulog yang menyerap stok itu kemudian tidak tahu harus disalurkan kemana. Kita belum punya disposal stock policy. Begitu kita mau membuat sebuah disposal stock policy, kita akan berhadapan negara lain. Bagaimana membuang stok itu ke negara lain tanpa dituduh dumping. Sementara negara lain sudah punya skema seperti itu. Itu yang saya bilang sebetulnya banyak PR-PR yang tidak pernah kita selesaikan. Hal-hal makronya itu kemudian jadi rapuh karena banyak faktor-faktor yang tidak diselesaikan. Itu baru satu kasus loh, banyak lagi soal neraca. Jadi temuan Ombudsman cukup banyak ya mengenai kebijakan-kebijakan yang sebenarnya perlu diperbaiki untuk dalam rangka perbaikan ekonomi kita gitu ya. Menjelang Hari Pangan ini kita identifikasi hampir seluruh komoditi pangan kita bermasalah. Untuk neraca pangan aja sudah minta ampun. Terus maladministrasi dalam tingkat data gitu. Jadi bukan hanya di level makro, tapi di level mikro pun kita juga punya problem. Efeknya kemudian ketika kita mau mengambil sebuah kebijakan di level makro, seringkali konflikting. Itu yang menurut saya harus dengan tangan dingin diselesaikan gitu, tidak bisa lagi. Jadi jangan reaktif lah ibaratnya gitu ya, harus dilihat efek sampingan atau efek jangka menengah panjangnya gitu ya. Nah, itu yang saya lihat, dan kemudian tentunya kita juga tidak boleh terlalu menutup diri, kita harus tetap mengikuti peluang-peluang atau perkembangan tadi. Kemudian bagaimana mengatasinya. Banyak, saya lihat kemarin bisa sampai puluhan item yang kita harus bereskan dalam waktu cepat karena sudah belasan tahun kita tinggalkan gitu ya. Sementara negara lain begitu beres. Saya kasih contoh sederhana lagi satu. Kalau kita lihat kepadatan penduduk kita ya, kita nggak beda jauh dengan Thailand. Tapi kenapa dia bisa jadi eksportir untuk makanan halal malahan yang luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat tingkat kepadatan, artinya kan struktur penguasaan lahan juga mirip. Berarti struktur dari policy ekonomi kita harus diperbaiki secara besar-besaran ya kalau melihat dari sisi itu ya. Nah, itu kan kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Ise.